Niki bukti kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya buatan enten gunane dikai gelar alim alama, jebule digo kongkonan ngoten mawon. Gayane tok tiang-tiang nu menyebut alim alama tapi nggih kongkonan ngoten mawon. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Surah Khairil Muhdim alaihim waladhdallin. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh, ayo rene moro aku, ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Boten ngaten mriki Amos Mazan. Kalah tuwa niki anut moten mriki mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Ingkang sangat kula hormati niki wonten Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Habib Jindan, Habib Mustafa, sedanten para habaib, para ulama. Wabil khusus Mbah Kawula Ki Haji Idris Abdul Hamid. Niki langsungan mawon nggih walau kalimatin niki bukti kula niku cucu yang baik dikongkon nggih nurut. Ini tolong diapresiasi bahwa ini benar-benar anak yang taat. Aslinya buatan enten gunane dikai gelar alim alama, jebule digo kongkonan ngoten mawon. Gayane tok tiang-tiang nu menyebut alim alama tapi nggih kongkonan ngoten mawon. Tapi ini mboten napa-napa niki kula sangat seneng kepanggih Habib Jindan. Kula beberapa kali ngikuti pengajian beliau di Langitan Majelis Muwasalah di Senayan. Baru ini ditakdir muwajahah sama beliau. Yang saya sampaikan di sini ini paling pokok adalah bahwa sejarah orang-orang yang meninggal, ini saya baru kampanye besar-besaran. Ini terserah yang sedang hidup. Jadi kalau cucu-cucu Mbah Umar, Mbah Abdul saya ini termasuk zuriyahnya Mbah Umar, karena itu buyut saya. Buyut saya itu mbah saya kandung namanya Fatimah, punya bapak kalau di catatan ditulis Abdul Khalik. Tapi lama-lama namanya itu Idris, itu bin Umar. Umar adalah punya istri namanya Maimunah, itu mbaknya Mbah Bedowi. Terus termasuk cucunya Mbah Bedowi ada yang dapat Habib Mustafa ya. Mbah Husair ya, mantunya Mbah Husair. Kira-kira sepuh mana Beb dengan saya pernah ya Beb? Sepuh jenengan ya? Iya, oh Pak Lek ya? Iya, sudah. Dengan Habib saja saya sudah takut Beb, apa lagi? Iya, Habib dan Pak Lek ini. Gelarnya dua. Ini punya mbah keren. Begini ya, jadi kalau dalam tradisi Arab, saya berkali-kali mengingatkan sekali, ada istilah kama tasyarrafa bi Muhammadin adnanu. Jadi orang tuh gak tahu Adnan itu siapa, tapi barokahnya Rasulullah SAW, orang akan nyari-nyari Adnan itu siapa, karena punya cucu, punya zuriyah yang bernama Nabi Muhammad SAW. Saya yakin orang Pasuruan kebanyakan gak tahu Mbah Umar, tapi gara-gara Mbah Hamid, orang nyari-nyari Mbah Hamid itu anaknya siapa, mbahnya siapa, sampai orang Pasuruan datang ke sini tabarruk dengan mbah-mbahnya Mbah Hamid Pasuruan. Andai kan Mbah Hamid itu udah alim di Pasuruan itu ngegeng, itu orang nggak akan cari bapaknya, itu kira-kira gitu. Jadi kalau ada mbah-mbah nggak dikholi, itu mesti salah putune ngoten mawon, itu yang paling penting. Dan saya dididik oleh mbah saya, Mbah Fatimah, karena Mbah Fatimah itu sepupu dengan Mbah Hamid, dulu di serumah di sini. Itu kata Mbah Fatimah, congke nak pengen ngalim, pengen jadi wali, itu hafal dibak berjanji. Jadi saya itu mulai kecil itu menghafalkan dibak dan berjanji, karena itu prasyarat jadi wali. Tapi lama-lama dibak dan berjanji sekarang dibaca sebagian orang ya karena profesi, sebagian orang macam-macam. Tapi itu tetap baik. Saya punya pengalaman ketika mengkaji tafsir, karena itu sesuatu yang saya bidangi, saya tekuni. Kenapa Nabi Ibrahim disebut makana Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah? Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Karena secara lahir di antara dzurriyyahnya ada yang bernama Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Dan yang jalur ini, jalur Yahuda ini
memaklumatkan bahwa mbah-mbahnya yang bernama Ibrahim itu Yahudi. Nasrani karena sama-sama orang Yerusalem, orang Nazaret juga mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Kalau saja tidak datang seorang Muhammad Rasulullah SAW yang memaklumatkan diri bahwa Ibrahim adalah Hanifam Muslim. Tapi ketika Nabi Muhammad jadi Nabi itu ada sedikit problem. Lalu dia anaknya siapa? Karena dia hidup di Mekah. Tentu orang Arab bilangnya dia, bukan beliau. Hidup di Mekah itu orang jahiliyah. Akhirnya ditunjukkan oleh Allah bahwa Muhammad adalah cucu dari Nabi Ibrahim. Buktinya Ibrahim pernah di Mekah, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Bukti lagi ada sa'i. Di situ sejarah Siti Hajar nyari air sampai 7 kali. Setelah itu terlacak bahwa Muhammad jadi nabi itu sah karena min dzurriyyati Ibrahim. Nah, di sini kearifan berjanji. Beliau ngendikan wa ba'du fa'aqul wa Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib wasmuhu Syaibatul Hamdil Humidat Khisaluhus Saniyah, karena berjanji ingin memaklumatkan bahwa Nabi Muhammad jadi nabi itu sah karena babahnya juga seorang nabi. Maka disebut wa adnanu bila raibin inda dzabil ulumin nasabiyah ila dzabi Ismail dan isbatuhu wa muntama. Jadi dengan demikian status ketauhidan Ibrahim sebagai bapak tauhid karena dimaklumatkan oleh cucunya yaitu Rasulullah SAW, millata abikum Ibrahim. Andai kan tidak ada Nabi Muhammad, maka rujukan status Ibrahim hanya merujuk yang dari jalur Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Andai kan tidak ada Muhammad Pasuruan, cucu-cucu yang alim, nanti merujuk cucu yang enggak alim. Nah itu belajar iso primbon, iso perdukunan. Terus wong mikir iki dukun, bae mesti dukun kan ngoten lain. Kan ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.